pernah punya pengalaman apa yang unik sama Pak Prabowo? Kamu ini bule mana sih? Kamu bisa kenapa sejarahnya jadi Iwan Bule ini? Ini bule Pak Sunda. Curiga gua bule-bulean. Iya, tampaknya tahun bule banget itu kan. Ini bule mana gitu? Kenapa bisa jadi Iwan Bule? Ada sih sebetulnya di IG lihat hidup saya ada, tapi kita jelasin lagi ya. Apa bedanya polisi dulu sama polisi sekarang sih? Oh tentunya. Dulu ini maksudnya masih zaman ABRI nih. Ya. Zaman ABRI sama zaman sekarang apa bedanya? Apa sih enaknya jadi polisi, Om? Ya saya pikir kita mau coba tabayun gitu. Dulu ada isu-isu miring sempat di PSSI, katanya Om ninggalin utang 100 miliar di PSSI itu. Itu benar nggak sih? aja itu waktu itu kayak aneh-aneh aja. Kamu kenal sama Panji Gumilang itu kenal? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Jalis. Hari ini gue kehadiran seorang siapa ya? Lu mau ngomong Iwan Bule lo? Nggak apa-apa. Om Iwan Bule. Kalau orang Bandung bilangnya Kang Iwan. Karena beliau orang Bandung. Tapi Iwan kan banyak. Banyak. Ya. Bikin gini Om, Presiden Iwan sedunia gitu kan? Kan ada Asep ada tuh kan? Ada kan? Ada Asep, ada Iwan ya. Ya Asep ini kawan kita tuh, Presiden Asep sedunia tuh. Ada. Iya. Om, ini polisi nyemplung ke PSSI. Terus sekarang nyemplung lagi pula ikutan partai. Ini apa? Om maunya apa ini sebenarnya? Maunya kita masih bisa memberikan kontribusi apa yang saya punya, tenaga, pikiran, networking, apapun yang saya berikan kepentingan untuk negara, untuk rakyat. PSSI itu kan bukan negara, nggak bisa. PSSI itu bukan struktur negara, tapi itu yang mengelola sepak bola Indonesia, dan itu menjadi alat pemersatu. Apabila sepak bolanya maju, khususnya tim nasional. Kita lihat kalau sudah main tim nasional, nggak ada lagi tuh Jawa, Sunda, Batak, campur Minang. Jangan campur ya. Jadi satu. Iya. Itu namanya untuk mempersatukan. Dan sepak bola tuh memang olahraga rakyat. 70% rakyat Indonesia suka bola, 210 juta. Jadi kita memberikan kebahagiaan lah kepada rakyat dan kebanggaan kepada negara. Ya kemarin meskipun bukan zaman saya menang SEA Games itu, dan nggak tiba-tiba sepak bola tuh. Kan proses pembinaannya jauh. Ya terima kasih diteruskan kepada pengurus yang baru. Ya di ujungnya tinggal mempersembahkan yang terbaik kan. Semua tidak ada tiba-tiba, pasti through the process. Betul. Proses. Jadi itu yang untuk sepak bola ya. Saya pikir apapun untuk kepentingan negara ya, saya pikir baik dimanapun juga. Ya saya masih punya kesehatan, punya tenaga, punya pemikiran yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, alhamdulillah. Saya harus berikan juga kepada negara, kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat. Itu sepak bola kemarin. Iya. Adapun ke politik kan saya sudah selesai. Sekarang tidak mencalonkan lagi menjadi ketua umum. Maka saya ambil langkah untuk rakyat juga, yaitu di jalur politik. Kebetulan di Partai Gerindra. Ya, nah ini maksudnya gini Om, kenapa jadinya ke Gerindra gitu loh? Kan ini polisi ya, nih. Boleh dong. Boleh ya? Emang nggak boleh? Boleh ya? Nah, iya. Ya kan saya... Kan kalau Pak Prabowo ini kan tentara kan? Ya saya cukup tahu Pak Prabowo meskipun mungkin tidak dekat dulu. Bagaimana seorang dia Danjen Kopassus, bagaimana karakter dia saya lihat terus. Itu termasuk idola saya. Pada saat dulu? Ya. Dulu waktu zaman Taruna kali ya? Nggak, mulai Taruna, dia di Kopassus, saya dinas di Jakarta, saya lihat bagaimana seorang Prabowo, apalagi dia setelah jadi mantunya Pak Harto presiden. Dia masih berangkat perang loh. Mantu presiden kan? Iya. Dan perang bener di sana. Kalau gue mantu presiden mah gue nggak mau. Mungkin orang maaf ya. Kalau gue mantu presiden gue nggak mau. Belum tentu, atau biar rekayasa perang-perangan malah dia ada. Ini itulah seorang Prabowo Subianto. Jadi jiwa patriotnya tinggi, dia pantang menyerah, kemudian berani. Dia mementingkan kepentingan rakyat negara pada di sini golongannya. Kelihatan dari sebelum dia punya partai. Sebelum masuk Golkar mah kan gitu. Jadi dari jauh hari memang. Kenapa ke Gerindra? Ya pertama yang menakodai Gerindranya seorang Prabowo yang alhamdulillah saya tahu karakternya dari saya melihat perjalanan karirnya. Dan di situ memang Partai Gerindra dari tahun ke tahun tidak pernah turun. Berarti pembinaannya partai bagus kan? Betul. Padahal kemarin kita tahu 2008 sampai 2018 Gerindra kan oposisi. Tapi bisa naik terus.
Apalagi nanti kalau jadi pemenang. Oh iya. Jadi pembinaannya luar biasa. Ini biasanya nih, kalau gua kadang-kadang melihat insting seorang Iwan Bule nih. Dia tahu aja mana yang menang gitu kan. Oh enggak. Ya terlepas dari itu yang jelas sosok beliau luar biasa. Luar biasa ya. Ya orang mau bicara apa silahkan. Iya. Kan saya punya hak untuk memilih kan. Iya. Ya, tapi Om, maksudnya kalau Om Iwan ini Om Ibul ya, Om Ibul atau Ibul. Kang Ibul lah orang Bandung bilang. Pernah punya pengalaman apa yang unik sama Pak Prabowo? Ya waktu beliau menjabat Kopassus itu saya lihat yang kepemimpinan luar biasa. Terus kayak kita pernah ketemu di lapangan juga ya. Saya sebagai aparat Kamtibmas, beliau waktu itu kan kita menjadi satu ya, masih di bawah ABRI ya. Ya itu aja mungkin interaksinya ya. Jadi kesininya belum mendirikan partai, saya masih dinas waktu itu. Kan tidak mungkin saya. Dari situ saya udah menaruh simpati yang luar biasa ke beliau ya. Sampai saya terus menjabat ke Kapolda dan seorang yang konsisten. Memang penampilan beliau yang diartikan beliau kasar. Ya, terlihatnya seperti itu. Iya sebetulnya enggak. Enggak banget tapi sebenarnya. Enggak banget. Kalau kita tahu enggak banget sih sebenarnya. Enggak banget. Jadi ya tapi gimana, beliau kan seorang pasukan khusus ya. Nggak mungkin kelemar-kelemar. Iya. Ya itu penampilan beliau, tapi hatinya luar biasa. Saya bilang salju. Orang mau bicara apa silakan. Tapi hatinya mungkin saya tidak kayak beliau. Berat ya? Itu ilmu tinggi tuh, itu jam terbang. Itu memang memerlukan apa ya, memang sudah diciptakan begitu seorang Prabowo Subianto ya. Nah, kita berharap rakyat bisa tahu bahwa kita memerlukan pemimpin yang memang untuk bisa memajukan, membuat adil sejahtera rakyat Indonesia. Bukan berarti calon lain jelek, tapi mungkin kita bisa lihat lah bagaimana beliau totalitas, bagaimana beliau menghadapi situasi kemarin COVID, dulu hampir terdepan juga kan itu. Bagaimana beliau memikirkan apa kebutuhan masyarakat yang penting, air lain sebagainya, kesehatan sebagainya. Memang bukan tupoksi beliau, tapi beliau memikirkan itu. Saya masih ingat beliau memikirkan stunting itu 2013. Kita baru ramai-ramai 5-6 tahun yang lalu. Ada yang salah satu orang tanya stunting, nggak tahu apa itu stunting. Ya, jadi itu seorang Prabowo gitu ya. Kemudian beliau terima kemarin para seniornya yang maaf dulu berseberangan, luar biasa. Saya termasuk yang mungkin tadinya, tapi sudahlah Pak Prabowo bilang sudahlah, kita mau sampai kapan gitu. Kalau elitnya saling bersetegang, saling berselisih, maka pengaruh kepada kondisi situasi negara. Kalau elitnya sama-sama jadi satu, maka nanti rakyat yang akan merasakan. Buat apa sih kerjakan tuh rakyat sebetulnya semuanya. Jadi itulah seorang Prabowo Subianto, dan saya kenapa masuk Gerindra. Gitu. Iya. Tapi memang kalau kita ngeliat Prabowo Subianto, beliau ini kalau bicara hati terlalu luas hatinya ya. Kayak orang yang nyikat dia dulu, dia bisa peluk loh. Orang yang yang berseberangan sama dia dulu, sekarang banyak yang ikut bergabung malah mendukung dia juga gitu kan. Ini kalau bukan jam terbang ataupun mungkin entah dapat jangan dari mana nih. Itu agak ini Om ya. Tapi kalau kita bicara Iwan Bule, Om ini bule mana sih? Kenapa sejarahnya jadi Iwan Bule ini? Ini bule apa Sunda? Curiga gua bule-bulean. Iya. Tampaknya tampang bule banget itu kan. Ini bule mana gitu. Kenapa bisa jadi Iwan Bule? Ada sih sebetulnya di IG di hidup saya ada, tapi kita jelasin lagi ya. Jadi sebetulnya kakek saya ada keturunan Jerman. Tapi di Indonesia. Kakek Jerman, kawinnya orang Indonesia, nenek dapat ibu saya 50%. Dapat. Ibu saya udah di Sukabumi. Udah di Sukabumi. Ya, Sukabumi. Ibu saya kawin dengan bapak saya orang Kuningan. Kuningan Jawa Barat. Dapil gua dulu. Nggak jadi. Iya. Kemudian 50% tambah 0 jadi 25. Jadi masih ada 20%. 20%. Tapi asli NKRI harga mati. Nah, ceritanya sejarahnya dipanggil Iwan Bule ini gimana dulu? Ya karena kan pertama kali kapan? Zaman SMP atau dari kecil? Dari kecil. Ya dari TK tuh dipanggil si Bule. Ya sudah, terus aja. Sampai sekarang ya sudah, kita terima itu nama anugerah, ya terima kuasa. Iya. Kalau namanya biasanya kalau zaman-zaman dulu ya, kita yang namanya kalau ada turunan bule ini kan biasanya cewek banyak nih. Wah, kita nggak laku kita. Kita menghadapi godaan-godaan. Itu gimana biasanya? Tampang ganteng dulu kan kita lihat itu aja begini kan. Mudanya gimana nih? Lu mau mancing lu?
Ngomong lain aja lah. Iya, iya. Masa godaan-godaan. Iya. Tapi akhirnya gini Om. Akhirnya seorang Iwan Bule yang SMA dulu SMA mana Om? SMA 5 Bandung. SMA 5 Bandung kan? Kenapa memilih polisi waktu itu? Apa karena orang tua juga dari polisi? Ya salah satunya faktor itu ya. Ibu bapak kan polisi juga. Ya, polisi juga. Kedua, ya sebetulnya tugas polisi itu mulia ya. Iya. Ya di situ ada bagaimana menolong rakyat. Tapi dulu itu kan polisi tidak sestrategis ini sekarang pada saat itu. Ya saya pikir bukan itu yang dulu kan memang kita masih di bawah angkatan bersenjata ya. Iya. Yang saya pikirkan gimana kita bisa mengabdi kepada negara ya untuk melayani, melindungi dan menolong rakyat, itu yang saya pikirkan. Ya di antara ada oknum polisi yang tidak benar dalam suatu institusi pasti ada aja ya. Ya apa hanya karena ulah setitik maka semuanya menjadi menjadi jelek dia justifikasinya. Rusak susu sebelangga ya. Nah, kalau gini Om, apa bedanya polisi dulu sama polisi sekarang sih Om? Oh, tentunya dulu itu maksudnya masih zaman ABRI nih. Ya, zaman ABRI sama zaman sekarang apa bedanya? Kalau tupoksi hampir mirip ya. Kalau sekarang kan polisi lebih mandiri. Kedua kita udah sipil yang dipersenjatai ya. Jadi jauh sekali perbedaan. Kemudian secara peralatan sebagian kita sekarang lebih jauh sekali, lebih lengkap, lebih siap untuk merekam timas maupun melayani rakyat. Mobil patroli, kapal, antisipasi, peralatan lain sebagainya kan. Ya. Kan tugas polisi itu pertama melindungi, mengayomi, melayani, baru penegakan hukum. Itu terakhir penegakan hukum dong. Pertamanya melayani, melindungi, baru terakhir penegakan hukum. Melindungi, melayani, mengayomi, baru penegakan hukum. Itu terakhir itu penegakan hukum. Jadi emang dari dulu udah dididik buat melindungi dan mengayomi gitu. Oh iya dong. Lu mau mancing lagi lu. Dan saya pernah nangani, kan di Reskrim Polda Metro. Saya menegakkan hukum, tapi saya melindungi pelaku itu karena dia banyak orang. Artinya seperti ada pelaku, ini kalau nggak saya lindungi takut nanti dia dibohongi oleh oknum, dibohongi oleh ngomong bisa dibantu, bisa ini segala macam, nanti banyak kerugian, saya lindungi. Kamu jangan, nanti kamu tidak bisa ini kartu nama saya penegak hukum, tapi saya melindungi kamu. Dulu di Reskrim di Polda, sebelum jadi Kapolda nih ya? Belum. Iya. Jakarta ya, itu cukup besar itu ada kasus-kasus yang saya tangani, waktu itu Antasari Azhar. Yang ada kasus KPK yang ramai sekali itu, yang debatable. Tapi ya saya tidak mungkin merekayasa kasus itu kan, tidak semudah itu kan ramainya gitu. Tapi kan pengadilan sudah memutuskan kan. Jadi luar biasa memang tugas polisi itu kalau kita selami dengan baik. Apa sih enaknya jadi polisi Om? Ya saya pikir enaknya, saya senang sih bersinggungan dengan masyarakat. Ya kan harus menjiwai kita. Yang kedua ya kita kan berjenjang sekolah, jabatan sekolah lagi, ya itu jelas gitu kan. Yang jenjang karir kita jelas. Selama kita bisa sekolah formal, kita tidak melakukan hal-hal merugikan polisi, itu jelas karirnya gitu. Kedua ya bisa mengabdikan kepada negara untuk kepentingan rakyat tentunya. Semua aja untuk kepentingan rakyat, tapi di bidang apa? Bidang Kamtibmas kan gitu. Ada nggak kisah yang Om sebenarnya selama Om jadi polisi itu, gue nggak bakal lupa ini yang kayak kejadian kayak begini nih. Kisah mungkin kisah selama Om udah cukup lama di polisi kan, dari zaman Akpol nih sampai apa sih, bukan Akpol dulu ya, namanya Akpol. Zaman dulu Akpol juga ya? Dulu Akabri bagian kepolisian. Akabri bagian kepolisian, ada Akabri bagian darat, bagian udara, bagian laut, bagian kepolisian. Sekarang Akpol, ada kepolisian. Ya sama aja, cuman namanya aja. Ada kisah apa Om yang menarik dari hidup Om ini di polisi? Di polisi cukup banyak ya, tapi yang paling membekas, di antara yang membekas lainnya itu loh pengamanan peristiwa 4/11/2016 yang pengerahan massa yang sampai begitu banyak di Monas sama 212. Iya. Wah, itu luar biasa itu. Alhamdulillah sih tenang gitu. Alhamdulillah, ya itu sekali lagi menjadi catatan buat saya lah gitu. Apapun yang terjadi kan alhamdulillah. 212 kan rumputnya nggak kita injak Om. Ya, alhamdulillah. Ya, pokoknya apapun ya itu membekas pada saya. Iya, membekas itu ya. Nah, terus gini Om ya. Dari sisi di dunia politik ya, apa bedanya dunia politik akhirnya masuk ke dunia politik praktis sekarang dibanding dunia zaman masih jadi polisi?
Apa bedanya? Situasinya jauh berbeda lah tentunya. Di politik, di polisi juga ada politik ya pasti kan? Politik internal, politik itu. Kalau bicara politik praktis apa bedanya di situ? Berbedanya tentunya saya pikir sama ya, cuman beda koridor aja gitu. Semua kan untuk rakyat sebetulnya. Ya, kita kan polisi sama juga di sini kan hanya bergabung dengan satu partai, 5 partai tersebut akan ada suara untuk mementingkan kepentingan rakyat kan sebetulnya itu. Itu menurut saya. Jadi kenapa saya milih ke sini? Karena ini yang paling tepat untuk saya untuk menyalurkan apa yang saya punya nanti untuk kepentingan rakyat. Di manapun saya nanti. Apa mau di legislatif, mau di apapun. Dan sekarang pun saya sudah bisa menyerap aspirasi rakyat. Legislatif kelas begini masa legislatif ini dimanapun kan boleh dong. Dimanapun katakan, udah enggak gua. Iya. Dimanapun gitu. Sekarang sudah bisa mengetahui apa keadaan rakyat di suatu daerah. Baik di Jawa Barat, kemarin kita muter ke Kalimantan, kemana, itu sudah bisa kita nyerap. Apa kekurangan, di sana ternyata masalah air masih jadi permasalahan, masalah kesehatan. Dulu pernah di Jawa Barat kan petugas polisi? Pernah, ya. Terakhir paling tinggi Jawa Barat setelah dari Metro Jaya, Asop, Bintang 2 dan Bintang 3 di Lemanas, Stama Lemanas. Lemanas kan di sini Om, Jakarta. Iya, yang di Jawa Barat maksudnya paling tinggi. Kapolda Metro, Kapolda Jabar. Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jabar kan. Berarti Om tahu betul karakter dari, kan karena polisi ini kan juga ada fungsi penggalangan, fungsi dan lain-lain semua itu kan ya. Ketenangan masyarakat, keamanan semua. Berarti Om memahami titik-titik misalnya kayak di Jawa Barat ini karakternya gimana, kayak gitu itu apa? Ya kan, selain orang Bandung nih ya, selain orang Bandung. Pertama saya asli orang Jawa Barat, Bandung. Dan memang saya agak nakal dulu. Nakal terus nggak pernah diem di rumah. Muter terus kemana aja Jawa Barat. Kalau kata orang Sunda tuh liang cocopet ya nggak ngerti. Liang cocopet itu yang binatang kecil itu kan sampai dalam, itu tahu saya. Itu sebelum dinas. Jadi Kapolda. Lubang tikusnya ketahuan. Lubang tikus lah. Iya. Jadi ya cukup apalah gitu. Oke. Dan memang saya pas Kapolda sudah punya mapping, dan memang saya nggak di kantor cuma 2 hari, sisanya saya di lapangan. Ya, kenapa lapangan? Saya harus tahu apa yang dilakukan anak buah saya untuk tugas apa, pas sesuai dengan tupoksinya atau tidak. Bagaimana cara konsep ke rakyat? Itu bahkan saya mengambil bukan tupoksi saya seperti jalan. Saya kontrol ke Ciletuh, ketemu rakyat, kepada desa bilang, Pak Iwan ini bayaran nggak ada, itu kan bukan tugas saya. Saya ngomong gubernur, Pak Her ini tolong mereka sekarang udah menjadi objek wisata dunia, Ciletuh tuh Jawa Barat. Tolong karena jalannya nggak ada, bagaimana wisata bangun sana dibangun. Itu kan berarti membuat rakyat sejahtera juga. Pak itu bukan tupoksi saya kan keamanan di sana, Harkamtibmas, penegakan hukum. Jadi saya sering banyak ke lapangan karena menyerap aspirasi mereka gitu. Yang jadi menarik adalah di saat seorang mantan Kapolda Jawa Barat, kalau memang mudah-mudahan sih, gue berharap kalau maju jadi Pilgub Jawa Barat nih beliau nih. Akhirnya beliau ini akhirnya lebih memahami gitu karakter gimana sih orang Sunda. Walaupun di luar beliau ini memang orang Sunda lah ya, Sunda bule. Karakter orang Sunda ini biasanya kan ada Sunda ini ada berbagai wilayah nih. Ya, jadi Jawa Barat ada beda-bedanya, misalnya kayak yang perbatasan atau yang ini. Enggak beda, jadi ada Sunda, Priangan. Priangan itu ada Priangan Barat, Priangan Timur, Priangan Tengah, Priangan Barat. Dari mulai Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut, itu Priangan Timur. Mulai di Bandung sini, Bandung KKB, KBB, kemudian Sumedang itu tengah. Kemudian Priangan Barat itu seperti Bogor, Kabung itu hampir satu lah karakternya. Beda lagi dengan di samping kiri arah ke Jakarta, Bekasi dengan Depok itu Betawian. Ya, kemudian di Pantura sana Indramayu, Cirebon itu Jawaan. Jadi beda karakternya gitu. Ngapak gitu ya, masih bahasanya agak-agak Jawa gitu ya, Mas? Ya, sana Jawaan. Jawareh nama Jawa Sawareh. Jawa sebagian. Jawa sebagian. Tahu tuh. Kemudian di sana kan Betawian. Ya. Jadi orang Bekasi jarang mau dibilang orang Sunda, dia orang Jawa Barat tapi keturunan Bekasi. Sama dengan juga di Panturaan gitu. Jadi tipologi itu berbeda kita. Makanya unik, Jawa Barat ini unik. Itu hanya di Jawa Barat. Jawanya ada di situ, ada semua. Betawinya ada. Cara pendekatan juga berbeda gitu. Jawa Barat kan pakainya juga, Jawa Barat kan pakai ikat dong. Pangsi hitam lain lagi dengan di Pantura, lain lagi dengan di
Bekasi dan Depok kan gitu. Itu kan peci merah sana, pakai pangsi, pakai telempang kan kayak Betawian gitu. Jadi ya cukup unik lah. Dan semuanya penduduk asli situ gitu kan, maksudnya bukan juga ya kayak Betawian tadi, penduduk asli juga. Ya pas Kapolda kan itu memang bukan wilayah hukum saya, itu masuk Polda Metro. Tapi kita bicara Jawa Barat kan, ya Depok, Bekasi itu masuknya Metro Jaya. Tapi saya kalau udah pernah juga jadi Polda Metro juga. Tapi kalau untuk pemerintah daerahnya ya itu masuk ke Jawa Barat kan semuanya gitu. Iya. Ini unik nih. Apa? Gini Om, kalau kita melihat Jawa Barat secara utuh Om ya. Karakter makanan juga beda. Karakter psikisnya beda, budayanya agak beda. Di wilayah Jawa Barat itu Baduy itu Banten ya. Ada sih nggak sih karakter Baduy itu masuk di Jawa Barat juga? Dulu kan Banten tuh masuk Jawa Barat kan. Jadi kesundaannya kental sekali. Ya Serang, Pandeglang itu. Memang di Cilegon itu ada juga nelayan-nelayan yang dari Indramayu dari Jawa ke situ ada yang beranak pinak sana. Bahasanya bahasa Jawa aja, bagian Cilegon ke atas, pantai yang di dekat Cilegon tuh. Itu Anyer gitu kan. Tapi kalau ke Serang sini, Pandeglang itu bahasa Sunda itu. Itu Banten, ada lagi Banten juga situ ya. Karakternya karakter Banten ya. Iya, tapi masih keturunan satu suku Sunda kan gitu. Sunda besar. Ya, artinya ada di Banten kan. Bahasanya itu hampir sama juga. Ya kalau Cilegonnya agak kasar dikit tuh biasa kan, karena sama di Jawa Barat juga tidak semua Sundanya lemes kan, ada yang kasar tapi bahasanya hampir mirip gitu. Emang Sunda lemes tuh kayak gimana sih contoh bahasanya misalnya? Mangga ku abdi gitu. Ya sama saya, mangga ku aing itu kasar. Aing tuh gua gitu ya, kalau di Betawi gue gitu ya. Beda gitu aja. Itu bedanya itu. Itu Sunda lemes lebih halus bahasanya. Lebih halus. Iya. Badai kemana? Mau kemana? Ya, badai kemana? Ada kemana maneh? Gitu kan. Itu kasar. Apalah kalau saya itu. Iya. Nah, bicara kultur gitu ya. Sampai ke wilayah kultur kepercayaan juga mungkin di Jawa Barat berbagai macam juga sih itu, Om ya. Agak berbagai macam ya. Ada Islam di situ kuat juga, Islam Persis, NU-nya kuat juga, Muhammadiyah kuat juga. Itu gimana melihat itu? Saya pikir kita sentuh semua ya. Ya kan yang gimana kita bisa mengelola dengan menjaga kestabilannya dulu zaman Kapolda itu gimana? Ya, kita harus melakukan silaturahmi sama mereka kan. Jadi kita tidak boleh satu kelompok Islam yang seperti NU saja tidak boleh. Kita harus ke Muhammadiyah, ke Persis juga, ke semua. Jadi itulah seorang pemimpin di wilayah saya pikir. Dengan begitu mereka merasa juga menjadi satu bagian untuk bisa menciptakan situasi kamtibmas yang baik di Jawa Barat kan. Ya alhamdulillah kan. Selama saya di sana tidak ada gejolak yang besar. Atau itu ada pengamanan Komisi Asia Afrika 50 tahun ya lancar. Ya. Karena mereka bantu. Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Berapa sih jumlah polisi? Cuma 35.000. Mau bisa melayani sekian puluh juta, 48 juta kan nggak mau. Bantuannya ya kelompok semua itu. Golongan-golongan atau komunitas-komunitas itu saja. Yang lain juga komunitas lain kan banyak, ormas, kemudian macam-macam semua ada. Kita berdayakan mereka untuk bisa menciptakan situasi yang kondusif. Sekarang ada gue dengar Om gini Om, polisi RW itu menarik loh, polisi RW itu. Polisi RW gimana? Kalau tangkapan gimana? Saya pikir ya tadinya kan ada Babin Kamtibmas. Itu satu desa satu babin. Nah, sekarang di breakdown lagi. Satu desa itu kan berbagai RW. Jadi lebih lagi ke bawah supaya di kejadian di satu RW itu polisi cepat bisa menyelesaikan masalah atau minimal tahu. Kalau memang tidak bisa diselesaikan diangkat ke atas. Saya pikir bagus itu. Bagus banget itu. Memang kalau kadang-kadang orang-orang ini kan sama polisi ini ada ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Takutnya juga, ya namanya orang berseragam kan, polisi punya senjata. Ya selama nggak ada masalah kan nggak ada, jangan takut lah. Ya. Enggak lah, sekarang ini kan cepat sekali dengan media sosial. Kalau ada oknum yang kira-kira merugikan itu kan cepat sekali viralnya. Jadi apalagi sekarang, mungkin kalau dulu masih sulit lah. Medsos sekarang sebentar aja. Kalau ada oknum polisi yang merugikan rakyat sebentar aja. Dikit ngangkat TikTok selesai dia kan. Selesai. Bisa pindah tuh. Iya, makanya pasti harus berbaik-baik lah. Harus betul-betul bisa
menjalankan tugasnya dengan baik, amanah yang diberikannya. Jadi minimal warga di RW itu kalau ada apa-apa cepat tuh ya. Cepat. Langsung ngomong sama polisi RW. Kalau gitu. RT kan nggak mungkin terlalu banyak. Nah, ini jadi polisi RW cepat sekali. Kan desa ada babi kamtibmas di desa. Ya sekarang diberi domain di RW, satu desa kan berapa RW tuh. Jadi cepat gitu. Ya cukup lah, mungkin bisa diselesaikan di tingkat RW, perselisihan atau apa. Itu jadinya kalau suami istri berantem juga ntar diurusin bisa juga. Jadi itu. Iya, ngomprang Kan ada lempar-lempar piring gitu kan. antar warga. Mungkin perselisihan apa kan cepat selesaikan. Mungkin ingin advice lain sebagainya kan gitu. Iya. Tapi kan masalah klasik Om. Nama rumah tangga kan berantem biasa banyak nih kan. Nah itu sih kan gitu-gituan. Kalau selama memang masih dalam hal wajar, tapi kalau sudah KDRT kan ada undang-undangnya. Iya. Mungkin kalau hal wajar kan ada perselisihan tetangga dan tetangga itu bisa diselesaikan kan gitu. Daripada dia diteruskan ke tingkat proses hukum, kalau memang itu bisa dimusyawarahkan resolusi justice kan gitu. Itu mungkin salah satu tugas yang diemban oleh mereka dan menciptakan situasi kamtibmas yang nyaman kalau mereka ada di RW kan gitu. Ada polisinya kan gitu. Iya. Minimal takut dikit buat berbuat jahat lah minimal gitu lah. Selama polisi itu menjalankan tugas dengan baik, tapi saya rasa insya Allah lah sekarang kan media sosial bisa cepat sekali menjadi viral. Ada apa-apa bisa langsung lapor ke media sosial gitu kan, ke Om Google. Udah, gitu. Itu nggak ada lawan. Nggak ada lawan gitu. Itu presiden bisa kalah itu gitu kadang-kadang. Om gini Om, ini ada kita mau coba tabayun gitu. Dulu ada isu-isu miring sempat di PSSI, katanya Om ninggalin utang 100 miliar di PSSI itu. Itu benar nggak sih? Makanya saya nggak terlalu banyak tanggapi ya, karena itu tidak benar. Nah, saya sayangkan juga salah satu EXO bicara gitu tanpa cross check. Saya kesian sama Pak Erik orang baik. Pak Erik orang betul-betul pekerja keras untuk majelis sepak bola. Kan jadi nggak enak gitu. Ya harusnya ditanya dulu. Kita kan sudah kongres biasa, sudah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan, ada di sana. Bahkan expo sekarang itu beberapa bekas expo saya. Nah, jadi nggak ada gitu. Ada memang tinggal hutang mungkin 30 sekian sampai 40. Tapi kan jauh nah 100. Itu pun hutang bukan hutang apa namanya federasi gitu, wajar gitu. Kita waktu itu Covid, nggak ada uang. Sementara kegiatan timnas harus jalan. Kita kan pinjam dulu untuk tiket pesawat, untuk akomodasi, transportasi, jadi wajar lah ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan, sudah dipertanggungjawabkan dalam kongres dan disetujui oleh pemilik suara. Enggak 100 lah. Jadi sekali lagi makanya harus bicara, harus pakai data, jadi ditanya dulu lah. Kan bisa cek ke saya juga gitu. Janganlah, kan nggak enak juga. Tapi saya juga tidak tanggapi terhadap maksimal karena tidak pernah saya melakukan itu. Jadi nggak ada itu, salah itu? Nggak ada, hutang ada. Tapi tidak segitu. Kan ada LPG-nya bisa kan setelah. Ya makanya saya sayangkan kenapa yang bersangkutan tidak tanya dulu. Itu saya kan Pak Erik orang baik lah ya. Pak Erik ini orang pekerja keras, ya, seorang menteri yang betul-betul bisa memajukan kementeriannya. Beliau sekarang di PSSI, tolong jangan sembarang bicara. EXO-nya mungkin satu ya, kesian beliau gitu. Kita dukung Pak Erik. Untuk sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Dan saya senang sekali Pak Erik memimpin di situ. Dukung Pak Erik untuk sepak bola? Sepak bola lebih maju. Sepak bola biar lebih maju dengan jaringan yang beliau kan gitu. Kalau buat jadi wakil presiden, dukung nggak? Itu silakan publik nanti. Saya tidak bicara itu biasa sepak bola. Jangan mancing-mancing loh. Kirain dukung buat calon wakil presiden juga gitu ya. Nah Om tahu Prabowo ini sosok yang tegas gitu ya, sosok yang juga humoris banget gitu ya. Sosok yang juga sangat-sangat loyal bahkan terhadap anak buah. Untuk karakter seorang Prabowo gitu, man. Ini pandangan Om pribadi aja, kita bicara pribadi Om ya. Untuk karakter seorang Prabowo menjadi wakil itu karakter yang seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi pelengkapnya misalnya Prabowo? Ya. Orang pasti punya plus minus ya. Itu ya. Kalau pandangan Om, wakil ya, saya kira yang harus mendukung menjadi langkah beliau menjadi presiden nanti kan. Harus itu dan melengkapi apa yang mungkin beliau tidak punya, mungkin. Yang berikut adalah yang beliau nggak punya apa ya? Ya mungkin. Saya udah semua punya job ya. Mungkin kan. Ya mungkin beliau pas keluar nanti kayak presiden, wakilnya harus betul-betul bisa mengendalikan dalam kan gitu. Itu pasti kan kebijakan beliau ya betul-betul wakilnya harus mendukung maksimal, tidak boleh ada bertentangan sedikit. Kan kita temukan juga beberapa periode presiden yang dulu kan yang jangan gitu. Jadi
Nanti rakyat memilih lah. Mataharinya ada 2 gitu ya. Jangan Dulu ya. Jadi ya, bagaimana sama-sama untuk Masih jadi pejabat polisi dulu kan? Masih jadi pejabat polisi dulu kan? enggak. Ya, saya pikir nanti rakyat bisa menilai siapa wakil yang terbaik untuk beliau ya. Iya. Dan saya yakin wakilnya beliau nanti juga bisa bekerjasama dengan Pak Prabowo untuk bisa lebih memajukan mensejahterakan Indonesia ya, adil makmur sesuai dengan sila ke-5 dari Pancasila ya. Keadilan sosial bercorak Indonesia. Nah ini terus kalau bicara Pilgub Jabar nih gimana ceritanya? Pilgub Jabar? Masih jauh ya. Jauh ya? Bulan November 2024. Iya. Kita Prabowo dulu deh jadi presiden. Kita maksimalkan sesuai dengan keinginan rakyat dan sesuai dengan perjuangan kita ya. Ya saya kan wajar dong beliau ingin jadi presiden, orang ketua partai saya. Dan setelah itu kalau saya rakyat pun saya mendolakan beliau kan gitu. Wajar dong kan gitu. Kita nggak bicara calon lain lah, bicara Prabowo aja kan gitu. Nah ini pemilih pemula kan? Om jadi pemilih pemula juga kan sekarang? Sekarang? Iya. Lu kurang aja lu. Duluan gua nyoblos, kamu belum nyoba, baru ya, nyoblos. Kan nggak boleh kemarin. Pemilih pemula ya. Pemilih pemula ini. Pemilih pemula tapi suaranya besar loh. Ini kan kadang-kadang nih ya, seorang Iwan Bule yang memang dulu polisi, tapi orang juga sekarang banyak juga yang mengenal beliau ini justru malah karena sepak bolanya gitu loh. Iya. Banyak juga yang lupa loh kalau Om Ibul ini polisi. Iya. Karena nggak kelihatan polisi kan bukan. Kayak anak-anak gaul Bandung gitu kan, gayanya begini. Ya kan kita harus memasyarakat lah, merakyat lah. Ya, memang begitulah saya berperilaku berkarakter ya. Memang seneng gitu. Gimana ngobrol, gimana bisa berdiskusi. Sehingga dari situ saya bisa tahu apa sih yang benar terjadi di secara fakta di lapangan tuh kan gitu. Anak ada nerusin ini nggak? Jadi banyak. Tentara, jadi polisi. Banyak. Satu, anak saya sudah kompol sekarang ke Polsek Penjaringan. Oh, Pik. Bobby dan Bobby namanya. Kawan lu juga tuh. Kawannya dia. Iya. Kedua ada mantu saya AKBP di Propam. Ada AKBP juga. Ketiga, anak saya itu lagi S2 di UK di London ya. Polisi juga. Yang keempat di Akpol. Ada lagi yang kelima nih. Gue mau masukin di bisnis tapi belum mau. Mau polisi lagi. Tapi ya kita mau arahkan ke dokter kalau nggak ke bisnis lah biar ada perbedaan lah gitu ya di rumah, jadi nggak sap-sap ke semua gitu kan. Nggak juga kalau anak kan nggak pernah siap sama bapaknya. Sama jenderal loh. Iya, karena bapaknya kalau begitu lihat senior beda satu Bang. Lu kurang aja lu bapak lu. Ini kompol ketemu jenderal gimana ceritanya kan? Relax. Seorang Iwan Bule ini kalau ketemu gini Om, ketemu anaknya yang juga memang ini karakternya kan polisi semua juga. Sementara di budaya polisi ini kan ada yang namanya senioritas, ada yang namanya budaya komando dan lain-lain kayak gitu-gitu misalnya. Gimana tuh kalau lagi ngumpul gimana tuh di keluarga tuh biasanya? Ya paling saya memberikan ya apa yang saya punya waktu saya berdinas kepada yang mereka ya. Intinya sih kamu harus lebih baik dari bapaknya. Kalau bapaknya bintang 3, lu bintang 4. Mati target lo targetnya. Itu bapak bintang 3, lo bintang 4. Ya, kira-kira ya alhamdulillah saya diberikan rezeki oleh Yang Maha Kuasa ya. Jadi apa ya, kamu tiru apa yang baik di bapaknya. Ya kamu harus berbuat betul-betul bisa melalui rakyat. Jangan aneh-aneh, rendah hati. Ya, kemudian betul-betul fokus pada pekerjaan gitu. Jangan melakukan hal yang tidak baik dan merugikan kamu sendiri dan institusi. Itu saya selalu tekankan gitu. Ya karena kita kan namanya ya orang tua kan nggak ada pamrih dari anak. Itu aja udah bangga buat kita kan gitu. Ya, kamu harus menjadi dirimu sendiri, jangan berada di bayang-bayang belakang bapakmu. Saya tahu sampai walaupun tampangnya mirip. Iya lah, anaknya. Gak bisa lepas, mukanya mirip. Pas waktu muda kayak gini mukanya. Nah kalau Om, jarang terekspos misalnya seorang Iwan Bule dengan keluarga tadi ya. Tadi bicara sama anak-anak. Om kalau hubungan Om sama nyonya, sama tante itu gimana? Baik lah, ya. Wah ini suami paling baik. Suami takut istri? Oh enggak, enggak ada. Kita enggak ada, tapi suami yang baik, yang tahu diri lah. Tahu diri tahu menempatkan situasi, tahu mengangkat seorang kehormatan wanita, kita ngerti lah. Iya. Kalau misal keluar pintu, bukain pintu mobil gitu? Kali-kali. Lagi mood lagi enak.
Kalau nggak enak lu buka sendiri. Waduh. Iya. Om, pesan-pesan Om buat teman-teman teman-teman muda ini sebenarnya apalagi orang yang pengen masuk jadi polisi, terus jadi politisi, ini tinggal dikit nih. Dulu turn back crime, sekarang turn back politisi gitu kan. Ini polisi jadi politisi, cuma beda T-nya doang. Gimana yang menarik misalnya gitu? Polisi tertinggi di dunia politik ini siapa sekarang ya? Oh, Pak Tito ya, jadi menteri ya? Pak Tito kan menteri ya. Jadi presiden belum ada ya? Belum Ya? Wakil presiden belum ada ya? Belum ada. Oke. Yang jadi gubernur udah? Gubernur sudah ada dulu Pak Sarudin Pagar Alam. Pak Murad Ismail? Murad Ismail. 85 juga? 85, Pak Sarudin senior 70 dulu di Lampung ya. Sekarang ada saya 86, Jenderal Paliwang di Kalimantan Utara. Itu ya. Itu baru itu. Jawa Barat belum? Jawa Barat belum. Tapi pejabat gubernur gua udah pernah. Oh, udah pernah. Oh iya. Udah lengkap sebenarnya. Ada bajunya lengkap. Lengkap kayak gubernur. Udah pernah pakai tomat gubernur ya? Kan gua nih kan itu berapa tahun? 4 bulan ya. 4 bulan ya? Tapi situasinya kan dalam situasi pilkada yang waktu itu Jawa Barat termasuk daerah nomor 2 potensi konflik terbesar setelah Kalimantan Barat. Saya kan asisten operasinya. Asop. Jadi saya tahu mappingnya. Tapi begitu pas pilkada saya jadi Lemanas bintang 3 terus pejabat gubernur diperintah oleh negara kan gitu. Iya. Jadi kita ngerti lah ya. Saya ini kan berangkat dari bawah dari Letnan 2. Letnan 2 masih Balok 1 dulu. Itu saya kepala unit di Polsek. Itu sama dengan Babin Kapnimas, sama dengan kepala desa. Jadi main gua dengan kepala desa. Jadi ngerti pemerintahan desa tuh gimana. Tanah bengkok dan sebagainya ngerti lah ya. Kedua, saya jadi Kapolsek beberapa kali. Itu di kecamatan sama dengan pemerintahan kecamatan ngerti juga. Itu kan pemerintah daerah tuh. Dari desa, kecamatan, kabupaten kota, gubernur kan. Kemudian saya Kapolres berapa kali, sama dengan kabupaten, sama dengan bupati kan. Kita ngerti lah pemerintahan kabupaten atau kota Madia. Gubernur, saya Kapolres 3 kali. Jadi waktu saya ditaruh pejabat gubernur itu kan orang ragu. Ini polisi apa, nggak tahu apa-apa. Oh jangan punya pemikiran begitu. Kan kita juga kan belajar juga bagaimana pemerintahan dari jenjang bawah sampai... dan bergaulnya juga sama sama di tingkat levelnya. Bahkan dulu, maaf nih, waktu saya... reformasi menjadi dari Orde Baru ke reformasi kan saya mau Kapolres tuh ya. Itu kan bupatinya maaf kan pemilihan langsung rakyat. Kan ada yang ditunjuk dari bupati, sekali lagi maaf ada yang dari tukang parkir. Udah nggak? Terkenal. Ya kita tahu lah kapasitasnya kan. Jadi kadang-kadang nggak ngantor sebulan, 2 bulan kita di kantornya gitu. Tapi situasi itu peralihan perubahannya. Ya jadi kita cukup mengerti lah bagaimana pemerintahan di tingkat desa sampai ke tingkat gubernur kan gitu. Iya betul karena itu dia konsep polisi itu kan tadi penggalangan tadi. Kalau yang lain kan bisa dipelajari. Kepala dinas hampir sama. Buktinya saya bisa juga memimpin kemarin. Boleh ditanyakan ke Jawa Barat bagaimana saya memimpin, bukan saya menyombongkan, boleh. Sedangkan orang Iwan waktu menjadi pejabat gubernur bagaimana? Ada bukunya, ada bagaimana dengan pembangunan di sana. Dan bahkan saya serahkan kepada Ridwan Kamil waktu pas dilantik terus masuk ke Gedung Sate, saya siapkan jajar kehormatan. Saya terima nih Pak Gubernur, saya pejabat gubernur, perintah negara. Ini loh pekerjaan yang sudah saya lakukan. Ini pencapaiannya, ini yang sudah selesai, ini belum. Solusinya ini, kendalanya ini. Silahkan teruskan. Selesai kan. Jadi memang saya buat tradisi yang bagus untuk peralihan antara pejabat gubernur dengan gubernurnya. Atau mungkin pejabat yang definitif dengan gubernurnya. Itu untuk diteruskan nanti kan gitu. Saya lakukan itu. Kalau tingkat kejahatan di Jawa Barat ini umumnya apa sih biasanya? Apa sih yang biasa terjadi di Jawa Barat itu apa? Jawa Barat konvensional banyak ya. Pencurian kendaraan bermotor rata-rata itu aja. Ya yang lain-lain ya Al-Zaitun Jawa Barat besar juga tuh. Nah, itu gimana Al-Zaitun? Ya. Al-Zaitun kan baru-baru ini mencuat ke atas. Zaman dulu sih nggak terlalu seperti sekarang, karena kemarin di media mungkin keluar begitu vulgar kan. Dulu saya pikir wajar-wajar saja ya. Itu zaman saya ya, karena tidak ada masalah juga, kita juga tidak pernah fokus ke situ karena bukan fokus Al-Zaitun aja. Jawa Barat kan luas sekali itu. Jadi saya betul-betul harus menyambangi semua daerah-daerah yang ada di Jawa Barat. Al-Zaitun waktu itu kayak landai-landai aja. Kamu kenal sama Panji Gumilang itu kenal? Nggak terlalu kenal dekat, tapi pernah bertemu, cuman dalam situasi bukan di Al-Zaitun. Ya, dia ke Bandung kalau nggak salah ya, saya lupa ingat ya. Saya rasa dulu biasa aja ya.
Itu bener nggak sih NII itu di situ? Gimana? Di situ NII itu bener nggak sih di Al Zaitun itu? Ya kan dulu ada NII di Jawa Barat kan, pasti sempalan itu mungkin saya pikir masih. Nah, karena kita tempo hari juga nggak pernah mengumumkan. Ada Al Zaitun kita tahu, tapi tidak pernah mencuat seperti sekarang karena ada peristiwa, ada sholat yang lain, perempuan disamakan dengan laki-laki, kemudian masalah Pancasila dan sebagainya. Saya pikir ya kalau memang itu sudah menyimpang ya kita aparat hukum harus melakukan langkah-langkah yang signifikan ya. Dan sekarang sudah benar kan ditangani kan itu. Ya harus dong diberikan contoh, tidak boleh ada yang menyimpang daripada dasar negara yang ada, ajas hukum agama Islam yang menyimpang tidak bisa, nanti jadi masalah. Semua bisa nanti. Jadi bisa kacau di Republik kalau ada begitu kan. Tapi kan konon katanya terindikasi kalau Al Zaitun ini dekat dengan pejabat-pejabat besar misalnya, terbackingi dari zaman dulu. Bener nggak tuh? Saya nggak bisa jawab ya karena saya tidak pernah. Tidak mancing-mancing loh. Iya. Gue pernah ngundang ini juga si Luki Hakim. Di sini waktu itu Luki Hakim. Oh dibeberin tuh semua dia tuh. Dibeberin. Ini bro gini. Dipanggil habis itu. Ya bukan kalau tidak tahu ya terus kita ngarang kan gitu. Ya lebih baik kita mungkin menyampaikan apa adanya, kalau enggak nanti kan jadi salah kan gitu kan. Dibeberin sama dia. Dibeberin tuh. Bener kan tuh beberin? Menurut versi dia pada saat dia wakil bupati ya. Oh, tapi bupati mana? Indramayu. Di Indramayu. Luki ini boleh juga nih maksudnya. Luki Hakim. Yang udah keluar itu. Iya. Luki yang mundur jadi wakil bupati. Yang sama bupatinya bentrok lah gitu kan. Tapi secara personal nama dia di Indramayu cukup bagus loh. Bagus. Ya mungkin dia lebih spesifik. Padahal anggaran kurang buat dia tuh kan. Dia gerak sendiri ya, gitu mungkin dia. Ya karena dia masuk ke situ mungkin ya. Karena kalau itu kan saya Kapolres saya pikir bukan hanya masalah Zaitun dulu yang tidak terlalu mencuat. Ya, Jawa Barat itu luas. Kita harus kelola seluruh dari ujung Genteng sampai Pangandaran, kemudian dari Cirebon sampai Cilamaya sana kan gitu. Dari mana ya Cirebon Losari itu kan kita luas gitu dan nggak pernah berhenti kita muter. Rakyatnya besar loh. 48 juta sekian, hampir 50 sama dengan Malaysia dan Australia loh. Bayangin aja. Nggak habis-habis kita. Kalau Jakarta satu hari bisa diputerin Kapolda Metro. Sana nggak bisa. Ya. Jadi dia cerita kemarin itu katanya. Sekarang bro, di Indramayu itu, di kamera nih, on cam. Di Indramayu itu bro, janda itu total setahun bisa hampir 8.000 katanya. Janda baru katanya dia. Nah, lu mau main-main nggak ke Indramayu katanya. Ya, mestinya gitu, jangan itunya. Kenapa orang bisa jadi janda 8.000? Ada permasalahan apa kan gitu. Jadi solusinya kan gitu menurut saya ya. Ya benar. Kenapa sih orang menjanda? Mungkin ada permasalahan apa? Permasalahan ekonomi, ya kita tetaskan ekonominya dong, kan gitu. Pasti kan ribut itu. Ekonomi dasarnya. Ekonomi rata-rata kan gitu. Ya itu mesti dicari seorang kepala daerah. Gitu. Bukan dicariin calon penggantinya ya, bukan ya? Pengganti sama suaminya janda. Sama lagi kalau ekonomi belum jelas gitu kan. Tuntasin hulunya, hulunya ujungnya pasti ekonomi. Ekonomi, dari sekian banyak apa sih nggak mungkin ada perbedaan hubungan apa segala macam enggak lah. Ekonomi dan pernikahan dini om. Ya salah satu itu kan jadi nggak nyambung, itu harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Jangan di umur 14 sudah dinikahkan gitu, dirobahlah mindset budaya yang ada di daerah tersebut bahwa kalau sudah janda itu sudah menjadi lebih baik daripada. Tapi mas secara hukum kalau misalnya bunting duluan gitu, itu boleh nikah akhirnya? Ya kan itu keluarga ya, jadi daripada mungkin tidak ada yang bertanggung jawab mau diapain kan gitu. Ya itu pemerintah daerah yang harus memberikan edukasi kepada mereka. Ya kenapa 14 tahun mungkin dia nggak ngapa-ngapain, sekolah enggak, kerja enggak, diem aja ya udahlah, mungkin dikawinkan aja kan budaya lamanya begitu. Itu siapa? Ya pemerintah daerah, ditopang oleh provinsi, nanti mungkin pusat juga membantu itu. Ya itu tanggung jawab seorang kepala daerah. Seandainya Iwan Bule seorang gubernur Jawa Barat, ya apa yang akan Om lakukan misalnya terhadap Indramayu misalnya? Ya kita harus, dan bukan cuma kayak Indramayu, ada ya, beberapa banyak. Yang karakternya mirip ya. Ya kita harus menaikkan taraf hidup mereka melalui melalui ruang pekerjaan, mensejahterakan kehidupan rakyatnya, kemudian kesehatannya pasti, pendidikannya, yaitu tugas kita gitu. Bagaimana? Ya tentunya yang pertama kerjasama yang baik antara pemerintah tingkat 2 kabupaten dengan kita dan ditopang oleh pemerintah pusat. Kan ada program-program yang bisa dilakukan gitu. Itu harus, ya, itu tugasnya negara, tugasnya kepala daerah gitu. Kan kalau ada masalah kan bukan gimana, kita harus cari kenapa ada
apa namanya, percayaan banyak, pasti ada masalah. Masalahnya apa? Paling banyak ekonomi. Berarti ekonomi harus tingkatkan. Yang kedua masalah apa? Perkawinan dini, kasih edukasi dong. Ya suruh dia sekolah dong, disiapin sekolahnya dong oleh negara kan gitu, oleh kepala daerah. Gimana caranya? Yuk cari dong. Lu kalau mau jadi kepala daerah ya harus lakukan itu gitu. Kerjasama lain sebagainya, menyampaikan perintah pusat kan gitu. Kepala daerah ini yang unik kalau misalnya kepala daerah itu berbeda dengan partainya dengan presiden atau dengan penguasa pusat. Kadang-kadang bantuan susah tuh kan biasa dari pusat tuh. Nah ini kan lucu kalau misalnya Prabowo presiden, Iwan Bule gubernur. Wah keren nih Jawa Barat. Jawa Barat maju ya. Insya Allah. Gue doain Om. Ya, yang penting Pak Prabowo kita doakan jadi presiden dulu. Iya, Prabowo presiden dulu, tes, ya kan. Iya. Iwan Bule gubernur, gue di DPR, gue DPR aja Sumatera Barat. Sebetulnya kan gini, tambah dikit ya. Iya. Apa sih petugas seorang gubernur? Gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Pusat daerah. Jadi pusat mewakili gubernur di daerah untuk daerahnya itu bisa maju atau sejahtera atau adil dan sebagainya. Bagaimana pusat mau tahu, sementara kepala daerah ini nggak pernah komunikasi sama pusat. Iya. Pak, saya ada daerah miskin di sini, perlu ini. Kan bicara. Iya. Nah ini hubungannya harus bagus. Gitu. Jalan kita Pak nggak benar, kita nggak ada anggaran untuk ini, ya dibantu nanti dari sini. Ya, Pak, ini ada kekeringan daerah sini, kita nggak mampu karena anggaran kita dibantu. Kan harus ngomong. Iya, iya. Itu paling penting gitu, komunikasi itu. Memang harus ada hubungan yang baik dengan Ya pemerintah harus pusat. itu. Ya saya kira Harus semua, orang gaul lah, anak gaul harus yang jadi harus apa ya? mau. Ini pemerintah daerah harus anak gaul sebenarnya Om. Ya, gaul. Kita ada menteri datang ke Bandung, kita jemput. Iya. Hal kecil memang. Ngapain sih gubernur jemput menteri? Bukan itu. Di situ saya bisa berdiskusi dengan menteri terkait untuk kepentingan Jawa Barat. Menteri-menteri PUPR datang, menteri perhubungan, baik ngomong, Pak ini kayaknya kita harus bangun tol di Jalur Selatan, di Tasik, Garut, Banjar, Ciamis. Karena apa? Disitulah komoditas yang dikirim ke Jakarta berangkat. Kalau sekarang masih jalan masih begini, 7 jam ke Jakarta, berapa persen komoditas yang dibawa rusak, sayur mayur, lain sebagainya. Sampai 20%. Tapi kalau dibangun tol nanti, kan masuk akal. Maka pemerintah pusat yang membangun, gitu. Kesejahteraan meningkat, pengangguran berkurang, lapangan kerja ada. Jadi itu harus dipikirkan gitu. Ya. Gue kalau di Bandung ini nongkrong di depan Jawa Barat ini, ceweknya ini gelis-gelis pisan. Apa? Ceweknya gelis pisan. Kalau nongkrong di situ kita betah di Bandung. Gitu. Kita diam aja ngopi diam aja udah betah. Gelis itu apa gelis? Gelis cantik. Ya. Gelis banget gitu kan orang Jawa Barat ya. Apalagi kalau udah Jawa Barat campur bule gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.